Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar teks editorial. Teks editorial umumnya terdapat dalam surat kabar dan sering juga disebut tajuk rencana. Teks editorial atau tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang menjadi sorotan. Teks editorial berfungsi untuk menyoroti peristiwa atau masalah aktual dan mengungkapkan pendapat yang kadangkala disertai solusi dan simpulan atas peristiwa atau masalah yang diungkapkan. Adapun ciri-ciri teks editorial adalah sebagai berikut. 1. Mengemukakan masalah aktual. 2. Berisi tanggapan redaksi. 3. Tanggapan dapat berupa pujian, kritikan, sindiran, ataupun saran. 4. Berisi fakta-fakta tentang peristiwa ataupun permasalahan aktual. 5. Terkandung solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan, mungkin juga berupa simpulan dan saran. Berdasarkan isi ataupun tujuannya, teks editorial termasuk jenis teks argumentatif, sehingga terkandung sejumlah argumentasi penulisnya berkenaan dengan persoalan yang dipilihnya. Argumen tersebut didukung dengan adanya fakta. Fakta dan opini akan selalu muncul bersamaan. Pendapat yang dikemukakan bisa merupakan tanggapan atas fakta faktual yang terjadi di masyarakat yang kemudian menjadi sorotan bagi media. Fakta merupakan hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Selain itu, fakta memiliki ciri sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. 4. Fakta berfungsi sebagai dasar bagi suatu pendapat. 5. Fakta merupakan jawaban dari apa, siapa, berapa, kapan, dan di mana. Simaklah contoh berikut ini. 1. Beberapa tahun sudah diselenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI jenjang dasar dan menengah, umum dan kejuruan. 2. Sudah diperoleh sejumlah sekolah bertaraf internasional. 3. Sudah pula ada yang di-drop dari status RSBI ke status sekolah reguler. Ketiga pernyataan tersebut merupakan fakta dan yang sudah terjadi. Opini merupakan pendapat, pikiran, ataupun pendirian, sehingga opini belum pasti kebenarannya. Opini juga memungkinkan untuk terbantahkan. Opini merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Simaklah contoh berikut ini. RSBI menciptakan kastanisasi di sekolah. 2. Membiarkan berarti menaruh pupuk berkembangnya benih kecurigaan. 3. Era globalisasi menjadi batu sendi dan pemicu kebijakan RSBI. Ketiga kalimat tersebut bersifat subjektivitas, sehingga kalimat tersebut merupakan opini. Mari kita simak contoh berikut ini. Jumlah siswa di kelas itu bertambah dari semula 30 orang menjadi 32 orang. Kalimat kedua, perlu ada perubahan formasi tempat duduk agar suasana belajar di kelas lebih menyenangkan. Kalimat pertama merupakan fakta, sedangkan kalimat kedua merupakan opini. Kalimat kedua merupakan tanggapan atas fakta yang ada pada kalimat pertama. Dapat pula sebaliknya, pendapat yang dikemukakan dapat diperkuat oleh fakta. Sehingga dapat kita simpulkan, fakta-fakta menjadikan opini lebih kuat dan meyakinkan.
Anak didik ibu yang belum pernah atau merasa enggan membaca teks editorial, mulai dari sekarang ibu ajak untuk mulai aktif membaca teks editorial atau tajuk rencana. Karena apabila membaca berita, kita hanya sekedar tahu adanya suatu peristiwa. Tapi dengan membaca editorial, kita pun akan lebih memahami dan bisa bersikap kritis. Karena dalam editorial ada pendapat yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa yang menjadi ulasan dalam editorial. Dengan sering membaca atau menyimak editorial, kita diharapkan lebih bijak dalam menanggapi suatu berita. Selain itu, kita menjadi lebih dewasa dalam menghadapi suatu persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada hal yang kurang jelas, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan mari tetap semangat belajar bahasa Indonesia.